Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Akbar. Ya anak-anak, maka hari ini di bulan kemerdekaan Indonesia merdekakan diri lagi. Allahu Akbar. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika Nabi, salam alaika ya Rasul, salam. kami merasa didolimi dengan ini, makanya kami tutup hak kami. Tolong realisasikan hal ini. Dalam hal ini kemenang itu setingkat KBB. Apakah DPR khususnya Komisi 8 sudah menyampaikan keputusan ini pada Komisi 8? Dan yang terakhir Bapak Ibu, informasi semalam. Betul. Berarti kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu wassalamu alayka ya sayyidi ya sahabat Qadir al-Sayyidi Mansur. Sebagai guru, jadi saya pertama Indonesia. Aku rela berjuang demi anak bangsa. Karena itu aku lahir di tanah air Indonesia.
kasih. Tadi saya sudah menerima delegasi Bapak Ibu. Saya sendiri menerima tadi. Kebetulan anggota DPR yang lain belum sempat datang. Dan saya sudah mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PGN, yaitu Mas Hadi Sutitno. Pertama, mengenai P3K, ya. P3K ini sudah saya sering sampaikan bahwa memang perlu ada keseimbangan kuota, ya, antara sekolah-sekolah yang di bawah Dignas dengan sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak, ya. Karena sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak juga adalah anak-anak bangsa yang Bapak Ibu. Saya sering sampaikan Bapak-Bapak Ibu, kalau nggak ada sekolah swasta, banyak anak negeri ini yang keleleran yang nggak bisa dapat pendidikan. Maka tidak boleh ada semacam pembeda atau penganak-anak atau diskriminasi antara sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dengan sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama. Jadi kuota nanti akan kita sampaikan supaya ada keseimbangan antara sekolah yang di bawah Kementerian Agama, yaitu madrasah-madrasah, dan sekolah-sekolah umum yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, ya. Kemudian untuk guru in-passing di Peraturan Menteri Agama memang baru 2 yang dimasukkan sebagai ukurannya, yaitu golongan dan pendidikan. Masa kerja belum dimasukkan, betul? Tadi saya sudah sampaikan, nanti dalam rapat kerja dengan Menteri Agama akan saya sampaikan kembali. Artinya kalau saya sampaikan kembali sudah sering saya sampaikan, ya. Tolong nanti Peraturan Menteri Agamanya itu minta kita revisi untuk memasukkan masa kerja itu dihargai oleh pemerintah, ya. Yang tahun yang udah ini harus dihargai. Kemudian tadi yang kembali ke P3K, kita dengar selama ini katanya untuk mendapatkan rekomendasi atau apa tadi posisi? Rekomendasi dari Kanwil Agama, ya, terlalu jauh. Kalau kita nanti kita usahakan rekomendasi itu cukup dengan Kementerian Agama Kabupaten Kota, ya. Nanti saya sampaikan Bapak Ibu, dan saya tadi saya sampaikan mengenai kuota. Insya Allah saya dalam waktu dekat akan menemui Minpan RB, ya. Masalah Peraturan Menteri Agama saya akan dialogkan dengan Kementerian Agama, ya, termasuk nanti mungkin dengan Menteri Keuangan. Jadi Bapak Ibu, yakinlah semua aspirasi Bapak Ibu sudah saya terima, dan kami akan sungguh-sungguh perjuangkan supaya aspirasi Bapak Ibu itu dikabulkan dan ya. Karena saya lihat wajah Bapak Ibu luar biasa ini. Negeri ini sebagian besar Bapak Ibu ikut andil memajukan Republik ini, Bapak Ibu, ya. Saya bilang tadi sama di ruangan sana, ketika bom Nagasaki dan Hiroshima itu meledak di Jepang tahun 42, Kaisar Jepang itu tidak nanya berapa tentara yang masih hidup, berapa industri yang masih berdiri, tapi Kaisar tanya berapa guru yang masih hidup. Itu artinya negeri ini kalau mau maju, tolong tingkatkan kesejahteraan guru. Kebetulan saya ini punya pondok pesantren juga, punya madrasah juga, guru juga saya ini. Jadi perjuangan Bapak Ibu adalah perjuangan saya juga, Bapak Ibu, ya. Jadi mohon dengan tertib, tidak ada yang anarkis. Aspirasi sudah kami terima, dan kalau sudah selesai, baiknya nanti membubarkan diri secara tertib. Dan saya dengan Mas Hadi akan komunikasi terus. Kalau bisa ada ya 10 orang lah, ya, orang-orangnya Mas Hadi, untuk terus kita kawal aspirasi Bapak Ibu ini yang sudah datang dari jauh-jauh ke gedung ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Oh iya, tadi kita juga dengar dari Pak Suryadi, ya. Ya, dari Jawa Timur, bahwa katanya masih terhutang, betul? Inflasinya masih. Nah, ini kalau hutang harus dibayar, Bapak Ibu, betul? Dulu waktu saya ketua Komisi 8 sebelum wakil ketua MPR, juga dulu saya pernah ketok anggaran 1,6 triliun untuk membayar hutang inflasi itu. Ternyata masih ada di hutang di Jawa Timur, ya.
Jadi insya Allah nanti akan saya sampaikan di rapat kerja Menteri Agama bahwa hutang itu harus dibayar oleh negara karena itu adalah hak Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu nikmati ya. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih Pak Polisi yang sudah mengawal ya. Terima kasih Pak. Terima kasih pada Pamdal yang sudah juga mengatur acara demonstrasi hari ini. Sekali lagi jangan anarkis, jangan ribut karena ini negara kita, gedung kita, rakyat kita. Maka mohon bila mana nanti sudah selesai bubar dengan tertib. Salam sama Bapak Ibu yang belum sempat hadir. Insya Allah ini adalah perjuangan kita semua Bapak Ibu ya. Saya dapilnya Banten 2, saya punya pondok pesantren betul Pak. Saya punya sanawiyah, punya aliyah. Tahu persis di mana persoalan pendidikan ini. Maka saya batalkan semua acara hari ini demi untuk menemui Bapak Ibu. Untuk menerima masalah di dalam gedung. Dan delegasi itu Bapak Ibu selama DPR ini ada, baru tadi delegasi terbesar terima hampir 200 orang. Biasanya 10 orang loh Bu, 50 orang kan. Tadi saya terima Bapak Ibu karena saya menghormati guru dan saya juga karena guru ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mohon ampun. Selamat jalan, selamat menguburkan diri, jaga diri baik-baik. Semoga doa saya Bapak Ibu sampai ke rumah masing-masing tanpa ada hambatan apapun. Amin. Ya, udah tadi, udah. Termasuk tadi syarat-syarat untuk menjadi P3K antara sekolah umum dengan sekolah madrasah sejatinya harus disamakan, ya. Iya. Jangan ada yang beda-beda, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah warga negara juga, guru Republik Indonesia juga, jadi harusnya ya harus sama ya. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Pada Allah Subhanahu Wa Taala kami ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa yang akan diserahkan. Baik, Assalamualaikum. Kepada yang terhormat Saya para Ketua pemangku kebijakan, BN Distrik tolong sekarang dalam hari lihat ini kami mengadakan aksi di bulan kami kemerdekaan ini. tanggal 28 Tolong Agustus merdekakan guru 2023. kami. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan P3K bagi guru-guru madrasah yang sampai saat ini khususnya yang ada di madrasah swasta belum bisa berkompetisi karena ada beberapa hal yang menjadikan asbab terkendalanya. Di antaranya kaitan dengan kuota yang sangat sedikit, kemudian kedua aturan dari Menpan RB nomor 20 tahun 2022 yang di sana mengatur kaitan dengan rekomendasi dari Kanwil. Kami minta kebijakan dari Kemenak agar rekomendasi itu cukup dari kabupaten kota, tidak dari Kanwil. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan pembayaran impasif yang tidak sesuai dengan masa kerja. Ini karena adanya PMA 43 2014 dan juknis TPG yang dikeluarkan. Di sana muncul kata-kata tidak membentukkan masa kerja. Padahal impasif itu ada masa kerja, SK ada masa kerja. Berbeda dengan Didiknas. Didiknas sekali mendapatkan SK pasif, maka mereka langsung dapat dibayarkan sesuai golongan dan masa kerjanya. Tapi kalau di Kemenak ini tidak, karena adanya PMA 43. Makanya kami meminta hari ini ada revisi PMA 43 terkait dengan pasal kaitan dengan masa kerja, karena di PMA itu tidak sinkron dengan PP 41 2009, di mana PP 41 itu menyebutkan bahwa untuk masa kerja impasing itu dimasukkan termasuk di PMK 164 2010. Jadi namanya impasing adalah mengandung 3 unsur, satu golongan atau tingkat, kemudian yang kedua masa kerja, dan ketiga akademik. Ini yang ada di PP 41 maupun PMK 164. Tapi DPMA 43 yang dikeluarkan oleh Kemenak pada tahun 2014 ini hanya muncul 2, yaitu kaitan dengan golongan dan akademik. Masa kerja tidak ada, sehingga inilah yang menjadikan asbab kenapa impasing di Kemenak ini dianggap semua 0 tahun. Maka kami berharap dengan aksi ini ada revisi PMA 43 dan mengakui masa kerja kami, sehingga masa kerja kami dihitung sebagai Didiknas.
Contoh Karena real. selama ini kita melaksanakan kewajiban. Contoh real, saya 3C 13 tahun. Pasti ada hak. Dalam PP nomor 15 itu kami dibayarkan 3,3 lebih. Harus kita sesuaikan Tetapi antara hak kenyataan dan di lapangan kewajiban saya dibayarkan 2,8 karena dihitung 0 tahun. Berbeda kalau di Dinas. Adik saya 3A di Dinas 13 tahun. Mereka dibayarkan 3,1. Kenapa? Karena mereka berdasarkan golongan dan masa kerja. Inilah yang jadi permasalahan di kami agar revisi 43 dan juknis yang muncul kata-kata tanpa memberitakan masa kerja itu harus dihilangkan. Sehingga kami yang ada di swasta yang sudah impasin dan mengabdikan diri ini dihargai masa kerja kami, dihargai pengabdian kami. Jangan dihitung 0 tahun. Inilah harapan kami terkait dengan hal ini. Dan yang terakhir adalah terkait dengan terhutang di Jawa Timur. TPG terhutang di Jawa Timur dari 2015, 15, 18 dan 19 ini masih belum ada titik temu. Maka kami berharap agar terhutang di Jawa Timur ini juga segera diselesaikan. Demikian dari kami, sekelumit daripada informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 600 dari semua daerah, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Banten, DIY, dan dari luar Jawa. Luar Jawa ada Sulawesi, ada Riau, ada NTB, ada Jambi. Ini semua ini hanya terwakili, tidak semuanya. Kalau kita semua akan bergerak, mungkin lebih banyak lagi. Namun kita dibatasi. Oke, siap. Terus apabila DPR juga tidak segera merevisi itu, bagaimana Pak ke depannya? Kita akan bergerak terus. Karena DPR punya keputusan ketika kami RDPU antara kami PGN, Kemenak yang dihadiri waktu itu Dirjen Pendisnya Bapak Komarudin Amin dan Dirjen TK-nya Pak Suyenno dan juga Komisi 8 ada klausul yang menyebutkan agar Kemenak meninjau ulang PMK 43, artinya merevisi PMK 43 itu RJP ketika tanggal 19 Februari 2020. Siap, terima kasih Pak. Ya, oke.